ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbih. Urang moal hasil ilmu angin ku genep perkara hiji kacerdasanana pigunakeun saenyana. Kudu luhur semangatna sabar jeung apik akhlakna, kudu tekun diajarna jeung kudu guru nu bener ahlina, waktuna ge kudu lila. Santri teh calon ulama neruskeun tugas anbi, mengpeng jumeneng guruna aya kasempatanana, kudu hasil sadayana. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami ajmain. Wa ila arwahi masyayikhina wa syuyukhi masyayikhina khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, khususan ila ruhi syayikhina wa murabbina Sayyidi Syekh Zainal Abidin Bazul Ashab, khususan ila ruhi Sayyidi Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari wa Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syekh Abil Hasan Asyadzili wa Sayyidi Syekh Muhammad Khair Afandi wa Sayyidi Syekh Muhammad Khalil Bangkalan wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Sayyidi Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin, Allahumma aftah lana bifutuhil arifin, Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kasabaraha 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal masyiati maring kersane Allah, yastanidu narima nyende opo kullu syai'in saban-saban perkara, walaisat lan ora ieu masyiah iku tastanidu
nyende ieu masyiah hiya tegese masyiah ila syai'in maring suwiji-wiji. Rubbama dalla terkadang nuduhaken hum ing wasilin atanapi arifin opo al adabu adab ala tarkit tolabi ing atase tinggal pamurih. I'timadan karena tetegenan ala qismatihi ing atase pangandume Allah. Wastighalan lan karena katungkul bizikrihi kalawan eling dening Allah. An mas'alatihi adoh saking jaluk dening Allah. Innama yudzakaru may yajuzu alaihil ighfal. Innama yudzakaru angin pastine den elingi sapa man wong yajuzu kang wenang alaihi ing atase man opo al ighfalu lali. Wa inna ma yunabbahu lan angin pastine den elingi sapa man wong ya juzu kang wenang alaihi ing atase man opo al ihmalu ngangguraken. Wurudul faqati utawi tumekane pira-pira faqah iku ayadul muridin pira-pira riyayane pira-pira murid. Rubbama wajadta terkadang nemu siro minal mazidi ing pawuwuh ing limpahan fil minal mazidi punten minal mazidi saking limpahan fil faqati ing dalem piro-piro faqoh ma ing barang la tajidu kang ora nemu siro hu ing ma fis saumi ing dalem saum wassolati lan solat. Al-faqatu utawi piro-piro faqoh iku busutul mawahibi iku busutul mawahibi
ambebere piro-piro paweweh. In aradda lamun ngarepaken sira bastol mawahibi ing jembar piro-piro paweweh alaika ing atase sira sahih maka matutaken atawa matutaken sira al faqro ing butuh wal faqota lan banget butuh ladaika ing dalem sandingan sira. Innamas shadaqatu angin pastine utawi piro-piro sedekah iku lil fuqara'i tetep kedewe piro-piro wong kang fakir wal masakini lan piro-piro wong kang miskin. Mangga diaos heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal masyiati kana kehendak Allah yastanidu nyender tergantung naon kullu syai'in saban-saban perkara walaisat jeung henteu ieu masyiah eta tastanidu
nyender ieu masyiah ila syai'in kana perkara sejen. Hanya kepada kehendak Allah lah al-masyiah ay al-iradah. Hanya kepada kehendak Allah lah bersandarnya segala sesuatu. Dan kehendak Allah itu tidak bersandar kepada perkara lain. Hikmah yang ke-172 ini masih berhubungan sangat erat dengan hikmah-hikmah sebelumnya, yaitu hikmah ke-167. Dari hikmah ke-167 sampai ke hikmah yang 172 ini, Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari sedang memperbaiki adab kita dalam berdoa. Mengapa? Karena sangat mungkin keadaan orang-orang saat Syekh Ibni Athaillah hidup tidak jauh beda dengan keadaan orang-orang zaman sekarang. Apa keadaannya? Yaitu jelek adab dalam berdoa. Hilangnya kesadaran akan kehendak Allah saat berdoa, saat menunggu yang dipinta terwujud, hilang kesadaran itu. Maka dari mulai hikmah 167 sampai yang 172 itu sedang membombardir, mengobrak-ngabrik pola pikir kita yang salah dalam berdoa. Salah satu kesalahan pola pikir atau mindset dalam berdoa diantaranya ada anggapan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian dalam hati kita ada anggapan bahwa Allah wajib harus memenuhi keinginan kita dengan dalil ud'uni astajib lakum. Sehingga ketika didasari dengan hal itu, ada kesan bahwa doa itu mengatur Allah. Banyak orang beranggapan bahwa, bukan beranggapan sih, tapi beriktikad, meyakini, menyadari bahwa doa itu untuk memenuhi apa yang kita inginkan, yang kita pinta. Sehingga ketika berdoa dan ternyata yang dipinta belum terwujud, timbullah ngunek-ngunek, kesal, putus asa dan sebagainya.
Salah satunya itu. Kemudian penyakit atau kekeliruan yang kedua diantaranya adalah ketika izin Allah doanya dikabulkan dalam bentuk yang sesuai dengan permintaan, muncul dalam hatinya anggapan bahwa karena doa urang Allah mere karena pamenta urang. Karena saya berdoa maka Allah memberikan ini kepada kita. Contoh, memberikan motor, mengizinkan kita mempunyai motor. Nah, itu kekeliruan berpikir, seakan-akan awalnya Allah tidak bermaksud memberi kita motor, tapi karena kita sering berdoa sehingga Allah memberi kita motor. Nah, itu kekeliruan, dan kalau itu diyakini, kalau menurut saya sangat mencoreng akidah. Salah satu sifat wajib yang ada di Allah adalah iradat, artinya berkehendak. Harus diyakini bahwa kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Ya, kemarin di hikmah yang itu tuh sangat jelas sekali itu. Di hikmah inayatuhu fi kala li syai'in minka. Lam yakun fi azalihi ikhlasu amalin. Sampai disebutkan di sana lam yakun fi azali ikhlasu amalin. Karena memang semuanya kan sudah disetting sama Allah. Apapun yang terjadi di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Dari zaman azalinya, dulunya sudah ditentukan. Antara kita berdoa dengan ketentuan Allah, duluan mana? Ya duluan ketentuan Allah. Cek Allah teh tanggal 12 bulan Januari tahun 2023 maneh kudu boga motor. Ya, kita berdoa dari tanggal 30 Desember misalkan tahun sebelumnya, terus ngadoa. Candi ijabah cek urang teh. Ketika tanggal itu punya motor. Jadi sebenarnya karena doa kita atau karena memang sudah ditentukan dari sananya? Memang sudah ditentukan dari sananya. Oleh karena itu doa kita tidak menjadi sebab, ya. Dalam hikmah sebelumnya juga begitu. La yakun talabuka tasabbuban ilal atau iminhu. Doa kita tidak menjadi sebab akan pemberian dari Allah. Allah mere mah kehendak Allahnya begitu. Sebab kalau Allah memberi karena ada unsur permintaan dari kita, berarti Allah tidak iradah. Berarti Allah lemah, sebab kehendaknya, pemberiannya dipengaruhi oleh yang lain. Berarti Allah tidak Rahman Rahim, tidak Karim, dermawan, tidak Jud, tidak Al-Jawad, tidak dermawan, kalau dipengaruhi oleh hal-hal lain. Nah, kemudian masuk di hikmah yang ini masih bersangkutan.
Itu review saja, ulasan dari hikmah sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Kang Rifki ya sore kemarin. Ilal masyiah yastanidu kullu syai'in, kepada kehendak Allah lah ketergantungan atau bersandar segala sesuatu. Adanya apapun yang terjadi di dunia itu berarti atas kehendak Allah. Nah, kita sekarang dari berbagai tempat datang ke sini berkumpul di Azainiyah sampai detik ini jam 9 kurang 20 menit. Misalkan akang ini, maaf siapa namanya? Kang Abdul duduk di situ di tempat itu karena kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi pasti atas kehendak Allah. Tidak akan terjadi sesuatu kalau memang tidak dikehendaki Allah. Dan walaisa tastanidu hiya ila syai'in, akan tetapi kehendak Allah tidak tergantung kepada yang lain. Tidak tergantung kepada doa kita, tidak tergantung kepada jeritan hati kita, kepada tangisan kita, kepada memelasnya kita dalam memohon, tidak. Kalau sudah waktunya diberikan ya diberikan. Kalau belum waktunya ya tidak akan diberikan. Kalau Allah belum berkehendak memberi ya sudah tidak akan. Walaupun kita meminta. Maka kalau mungkin muncul anggapan, ya kalau begitu untuk apa kita berdoa? Sudah saja tidak usah berdoa. Begitu tidak? Apakah hikmah ini melarang kita berdoa? Tidak. Tidak. Bahkan dalam hikmah yang lain, Syekh Ibni Athaillah, gak tahu di depan atau di belakang, ada satu hikmah yang mengatakan mata atlaqa lisanaka bitolab, ketika Allah melepaskan lisanmu, menggerakkan lisanmu untuk berdoa, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Tuh. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bermaksud untuk memberimu. Ini jadi kaidah penting. Harus disandarkan, harus digabungkan. Di hikmah-hikmah sebelumnya dan juga hikmah yang ke-172 ini ditegaskan bahwa salah satu intinya adalah permintaan kita tidak berpengaruh terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Lah kalau begitu ya sudah gak usah berdoa. Toh tidak berdoa juga kalau Allah sudah berkehendak pasti akan diberikan. Oh tidak. Justru mata atlaqa lisanaka bitolab, ketika Allah menggerakkan lisan kita untuk meminta, fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka, ketahuilah saat itu Allah ingin memberimu. Ari bijilna doa tepan awalna tina aya kahoyong heula. Ya, ada keinginan dalam diri kita. Kemudian kita berdoa. Ketika izin Allah lisan kita bergerak mengucapkan misalkan Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Nah, ketika lisan kita mengucapkan itu jadi tanda bahwa Allah ingin memberikan itu. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, itu menjadi tanda bahwa Allah akan memberi kita ilmu yang bermanfaat. Sebab kita sudah diizinkan oleh Allah untuk mengucapkan itu. Tidak semata-mata Allah menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan doa tersebut, kecuali Allah bermaksud untuk memberikan itu kepada kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, terus kenapa harus berdoa? Kemarin dijelaskan bahwa kita berdoa untuk beribadah. Sekali lagi, doa kita tidak mempengaruhi terhadap kehendak Allah. Dan memang terbukti ya. Memang terbukti. Sebanyak apapun, selama apapun kita berdoa, kalau Allah belum berkehendak, terwujud belum? Belumnya gitu. Bukti bahwa doa kita bukan yang mempengaruhi kehendak Allah. Tapi justru kadang ketika kita sudah berpasrah kepada Allah, sudah menerima ketentuan Allah, ridho, taslim, pasrah ke Allah, Allah memberikan. Sebagai bukti bahwa memang doa kita tidak tidak berpengaruh terhadap pemberian Allah. Kenapa? Ya karena kalau Allah terpengaruh oleh doa kita berarti Allah lemah. Kehendaknya dipengaruhi oleh yang lain. Nah, lalu apa tujuan kita berdoa? Kalau begitu kita sudah aja jangan berdoa tadi ya. Dengan berdoa itu menambah keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah ingin memberikan yang kita pinta. Ketika kita diizinkan oleh Allah berdoa, Allahumma ya Allah berikanlah saya rizki yang luas, maka itu tanda bahwa Allah ingin memberi kamu rizki yang luas. Maka digerakkanlah lisan kita, diberikanlah keinginan dalam diri kita. Yang kedua, tujuan berdoa bukan untuk mengatur kehendak Allah, tapi untuk menyatakan kelemahan kita, bahwa kita hamba untuk beribadah kepada Allah. Nah itu yang ingin diluruskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau saya ambil tasbih, perumpamaan, misalkan seperti itu tuh, seperti jam yang ada jarum jamnya, bisa sambil dibayangkan. Atau Mang Jalu kalau ada gambar jam yang pakai jarum yang lengkap, ada detik, menit dan jamnya, bisa ditampilkan. Kita ambil contoh karena jam. Dalam sebuah jam itu yang pakai jarum bukan digital, ada penunjuk detik, ada penunjuk menit dan penunjuk jamnya. Selain itu ada juga fungsi jam yang sebagai waker, disebutnya jamnya jam nondi, jam waker, artinya untuk pengingat agar kita bangun, pembangun. Nah kalau dalam jam waker suka ada settingan atau pengaturan di jam berapa waker itu akan berbunyi. Nah contohnya dalam jam waker kita sudah men-setting, mengatur, sudah diputarkan, diatur bahwa waker ini akan berdering pada jam 12 pas. Pada jam 12 pas. Kalau diibaratkan jarum detik, jarum menit dan jarum jam itu punya nyawa, punya keinginan, ya kita ibaratkan saja jarum detik itu keinginan, jarum menit adalah jarum menit adalah doa kita dan jarum jam adalah tindakan kita.
upaya kita, kasab kita. Ini semuanya berpengaruh. Ngarah sesuai jeung eta atulah, jeung gambar. Tadi di setting nanate wekerna berbunyi pada pukul 5 pas. Jam 5 pas. Nah, ketika kita ibaratkan tadi jarum detiknya itu sebagai apa? Tuh teka tewak sebagai apa? Keinginan, terus jarum menitnya sebagai doa, terus jarum jamnya sebagai kasab, upaya. Contoh, keinginannya adalah berdering, ya. Sedangkan tadi sudah disetting oleh pembuatnya bahwa dia akan berdering pada pukul 5. Dari awal, misalkan dari pukul 1, si ini jarum yang menunjukkan detik, menit dan jam itu sudah ingin untuk agar berbunyi, berdering. Maka ada keinginan yang terus muncul dalam diri, yaitu jarum apa tadi? Jarum detik. Disertai dengan berdoa, terus disertai dengan upaya. Sekuat apapun keinginan dalam diri kita, sebanyak apapun doa yang dipanjatkan, sekuat apapun upaya yang dilakukan, kalau belum waktunya maka akan bunyi tidak? Tidak. Tidak akan bunyi. Lah kalau begitu ya sudah saja. Tidak usah berdoa. Ya sudah saja, tidak usah bekerja. Kita diam saja. Maka yang terjadi akan bunyi tidak? Tidak. Oleh karena itu keinginan kita jarum detik itu, doa kita jarum menit. Walaupun terus bergerak, tapi kalau belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh settingan awal, tidak akan berbunyi. Akan tetapi apalagi kalau sampai berhenti, jarum detiknya berhenti, jarum menitnya berhenti, jarum jamnya berhenti, ya sudah, berarti tidak akan berbunyi sama sekali. Jadi bunyinya weker tersebut karena berjalannya jarum detik, bukan. Bisa iya, bisa tidak ya. Ini lemesnya memahami takdir. Bisa ngajawab ya, bisa ngajawab tidak. Kalau menurut saya ya tidak, da buktina eta utek-utekan terus ke ari can waktu nama. Teu disada. Tapi lamun eta dileungitkeun di nu utek-utekan, nu tadina ku Allah tos ditakdirkeun, tos dikehendaki untuk berbunyi pun tidak akan berbunyi, paham tidak? Jadi geraknya jarum detik keinginan kita menggebu, geraknya jarum menit doa kita yang selalu dipanjatkan, geraknya jarum jam kasab kita, upaya kita yang sangat banyak tidak akan berpengaruh terhadap kehendak Allah, terhadap settingan pertama, yaitu apa? Berbunyinya harus jam 5. Kalau masih jam 1, walaupun terus bergerak, keinginan kita terus ada, doa kita terus terpanjat, upaya kita terus dilakukan, tidak akan berbunyi, menunjukkan bahwa gerak jarum itu
tidak berpengaruh terhadap kehendak Allah. Cek Allah kuduna jam 5 jam 5. Tapi kalau sampai diberhentikan itu doanya, upayanya, makin apalagi. Ya, padahal kan kita nggak tahu ya, takdir kita ke depan kita nggak tahu, ketentuan Allah terhadap kita di masa yang akan datang kita nggak tahu. Maka kita yang dianjurkan, yang diwajibkan hanya berupaya saja. Kalau sampai berhenti, maka ya sudah, berarti itu takdir yang kita pilih. Maka menurut saya ya takdir itu atau kehendak Allah itu tidak satu arah. Tidak begini, tidak hitam putih, tidak. Pakai miskin benghar, tidak. Tidak harus begini-begini, enggak, tapi bercabang, kompleks. Bisa kita pelajari dari kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau akan pergi ke Syam, kalau sekarang Syria. Ternyata ada kabar bahwa di Syria sedang dilanda taun, wabah. Ya. Ketika mendengar di tempat yang akan dituju yaitu Syam sedang ada wabah, padahal sudah mau berangkat, sudah di perjalanan, sudah dalam perjalanan pergi ke sana. Tapi ada info tentang wabah yang menyebar di negeri tujuan di Syam. Maka Sayyidina Umar bermusyawarah dulu dengan yang lain. Setelah musyawarah diputuskanlah kita tidak akan jadi berkunjung ke Syam, kita pulang lagi. Nah, izin Allah, ada seorang sahabat, salah ngomongnya, ada seorang sohib, ya baiklah. Ada sohib, ada salah satu pasukan yang protes, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau protes kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, afiraron min qadarillah, apakah kamu itu ingin lari dari takdir Allah? Karena dalam anggapan Abu Ubaidah bahwa takdirnya kita itu harus kemana? Ke Syam. Maka kata beliau, apakah kamu hendak kabur, hendak menghindari takdir Allah? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, firna min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika tadi contoh dalam jarum jam ini, Allah sudah berkehendak bahwa jarum jam ini, bahwa jam ini akan berbunyi pada pukul 5. Dah tadi guys disetting ku Allah, di settingan anak karena jam 5 pas. Akan tetapi Allah juga berkehendak untuk tidak membunyikannya. Kalau misalkan jarum menitnya berhenti, jarum detiknya berhenti, tergantung pilihan si jarum-jarum itu. Mun si jarum detiknya memilih untuk berhenti, keinginannya dihentikan, kita berusaha menghapus keinginan kita, ngadoa deui moal, maka jarum menitna ge eureun, komo jarum jamna nama. Ya. Nah, kalau kita menghilangkan keinginan kita, otomatis doa juga tidak akan dipanjatkan, apalagi diupayakan. Maka untuk tindakan kita itu pun Allah sudah ada kehendak di zaman azali, sudah disiapkan takdirnya. Oh lamun kitu moal menang, moal disada. Tapi lamun terus berjalan, terus muter, terus keinginanana disulut, doanya dipanjatkan, kasab upayanya ditingkatkan, lambat laun terus akan
berbunyi juga. Karena memang tadi sudah disebutkan dalam hikmah yang lain bahwa ketika Allah menakdirkan, mengizinkan lisan kita meminta, itu tandanya Allah akan memberi itu. Ya, ketika kita berdoa, ya Allah minta ilmu yang bermanfaat, maka dengan adanya permintaan itu Allah sudah berkehendak, sudah ada kehendak untuk memberi ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi terwujud tidaknya belum tentu. Tergantung tadi ya. Kalau jarum detiknya, menitnya, berhentinya moal. Tapi lamun terus berjalan, terus diupayakan, maka akan terwujud. Karena memang itu sudah ada kehendak Allah. Yang parahnya banyak orang yang menyerah pada jam 4, pada jam setengah 5, padahal sakedeung deui kehendak Allahnya. Sedikit lagi tercapai, tapi karena sudah dari jam 1 keneh tadi terus-terusan minta, berupaya dan sebagainya, putus asa, menyerah di jam setengah 5 padahal sakedeung deui. Nah, oleh karena itu, apakah dengan hikmah ini melarang kita berdoa? Tidak. Kalau Syekh Ibnu Athaillah melarang berdoa berarti berseberangan dengan Al-Qur'an. Ya. Tapi perbaikilah doa, adab dalam berdoa. Ketika berdoa, jangan ada keinginan untuk mengatur Allah. Tujuan berdoa hanya untuk litahaqquqil ubudiyah, keur ibadah we geus. Kunaon ngadoa? Ibadah sabab diparentah ku Allah. Oh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirroh, nu terkenal sultan aulia ge ngadua keneh. Tangkin aya dina ieu, dina ijazah wirid waqiah. Panjang doana ya. Lumayan. Salah satu doa yang ada di sana yang paling saya suka adalah Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan fa asbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat. Gagah itu. Fa innaka tawakkul haqu fi kitabikal munzali ala lisani nabiyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yuthbitu. Terus kadituna da'aunakallaha kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Syekh Abdul Qadir ngadoana kitu. Ya Allah, in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan. Kalau engkau menetapkanku di dalam Lauhil Mahfud Ummul Kitab syaqiyan, orang yang celaka, au mahruman atau dihalangi dari rezeki, au matrudan atau tertolak dari berbuat kebaikan. Fasbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat. Maka tetapkanlah saya sebagai orang yang bahagia, marzuqan yang diberi rizki, muwaffaqan lil khairat yang sesuai dengan kebaikan, bisa melakukan kebaikan. Ditungtungan tadi teh da'aunakallah kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Kita berdoa kepadamu ya Allah kama amartana, seperti engkau telah memerintahkan kita untuk berdoa. Fastajib lana kama wa'adtana, maka penuhilah doa kita seperti yang engkau janjikan. Ya, seperti yang engkau janjikan. Nah, oleh karena itu tancapkan atau kuatkan keyakinan di dalam hati bahwa sekali lagi doa tidak akan berpengaruh terhadap
pemberian dari Allah. Ibaratnya tadi, bergeraknya jarum detik, bergeraknya jarum menit tidak akan berpengaruh, dalam arti ya sudah, kalau ditetapkan bunyinya jam 5 maka jam 5. Akan tetapi walau tidak berpengaruh tetap membawa manfaat. Kenapa? Karena kalau berhenti berarti sama sekali tidak akan berbunyi. Dengan adanya kita berdoa kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa Allah akan memberi apa yang kita pinta. Hanya pada waktu yang sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri, bukan pada waktu yang sesuai dengan keinginan kita. Kenapa begitu? Ya supaya kita tidak menjadi orang, tidak menjadi hamba yang ngatur-ngatur Allah. Tapi tetap urang mah hamba, nu pangeran mah Allah. Anu terjadi kehendak Allah, kehendak urang mah ngan saukur upaya unggul. Da tetep sakuat-kuatna kahayang urang, tapi lamun can dikersakeun tetep we moal naon, moal terjadi. Nah, bagaimana itu? Ada sebuah hadis yang menyatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak akan bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Ketetapan Allah itu kalau menurut saya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ketetapan Allah ada yang di Lauhil Mahfuz, Ummul Kitab, ada yang dalam ilmunya Allah, dalam ilmunya Allah. Kalau yang dalam Lauhil Mahfuz, ketetapan Allah bercabang. Ya seperti tadi kisah Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar dan rombongan pergi ke Syam, maka ditetapkan akan terjangkit, terkena wabah. Tapi kalau Sayyidina Umar tidak jadi pergi ke Syam, maka tidak akan terjadi. Itu ketetapan Allah di Ummul Kitab. Jadi ada kayid-kayid yang lain. Nah itu bisa berubah, bisa berubah. Misalkan saya atau Mang Zaid ditakdirkan oleh Allah, di Ummul Kitab sudah disebutkan ya miskin, umur miskin akan miskin. Tetapi di sana juga dituliskan kalau dia berdoa minta kaya maka akan jadi kaya gitu. Jadi ada pilihan. Semuanya juga ketetapan Allah. Nah, doa bisa merubah ketetapan Allah, yaitu tadi karena doanya pun sudah diapakan tah? Sudah ditetapkan oleh Allah. Zaid itu asalnya harusnya miskin. Tapi dalam ketetapan Allah juga kalau berdoa jadi naon? Beunghar. Tuh. Ketetapan pertama miskin, ketetapan kedua beunghar, syaratna naon? Berdoa. Maka doa itu menolak ketetapan yang pertama. Tapi semuanya tidak keluar dari ketetapan Allah, kehendak Allah. Kalau di dalam ilmu Allahnya mah ya Allah sudah tahu, misalkan kenyataannya Zaid teu ngadoa jadi we miskin, Allah sudah tahu itu. Atau misalkan kenyataannya Zaid itu berdoa maka jadi kaya, Allah sudah tahu itu, sudah kehendak Allah di ilmu Allah ya begitu, jadi kaya karena berdoa. Hanya kalau dalam catatan
yang diketahui malaikat, ada pilihan ke sana. Dikatakanlah bahwa doa bisa menolak atau bisa menolak ketetapan Allah. Tuh. Jadi kesimpulannya hikmah ini menegaskan bahwa hanya kepada kehendak Allah lah segala sesuatu bersandar. Kemudian sedangkan kehendak Allah tidak dipengaruhi oleh apapun. Apa yang Allah berikan kepada kita itu karena kehendaknya murni, bukan karena alasan-alasan lain. Oleh karena itu hikmah ini dan hikmah-hikmah sebelumnya ini benar-benar memurnikan tauhid, ya, sehingga jangan ada anggapan bahwa dengan doa kita Allah memberi kita. Jadi jika ngatur Allah hari itu. Kita berdoa wajib penting untuk beribadah. Dan dengan adanya doa kita itu menjadi indikasi atau tanda bahwa Allah akan memberi apa yang kita pinta dalam doa tersebut. Nah, selanjutnya rubbama dallahum al adabu ala tarkit talabi i'timadan ala kismatihi wastigholan bi dzikrihi an mas'alatihi. Terkadang nuduhkeun, logat Sunda heula, rubbama dalla terkadang nuduhkeun hum ka wasilin arifin mangga jalmi-jalmi makrifat naon al adabu adab ala tarkit tolabi kana tinggal kana ninggalkeun pamenta. Naon sababna i'timadan ala kismatihi karena tetegenan kana bagian ti Allah nu di zaman azali teh wastigholan bi dzikrihi jeung nyibukeun diri nungkulkeun diri bidzikrihi ku zikir ka Allah an mas'alatihi tibatan menta ka Allah. Oh, masih berhubungan dengan keinginan dan berdoa. Ketika adab kita menggerakkan kita untuk meninggalkan meminta berdoa. Saya ulangi, ketika di sini ada yang melogat itu rubama dalla terkadang nuduhkeun Allah hum ka'arifin. Al-adaba berarti al-adaba karena adab. Ini pun di terjemah ini masih simpang siur. Ari macana adabu tuh. Tapi mun dina terjemahna jadi maf'ul. Ya, kalau dibaca adabu maka jadi fa'il, kalau dibaca adaba maka jadi maf'ul. Kedua tina dalla. Rubama dalla terkadang Allah nuduhkeun hum ka'arifin al adaba kana adab ala tarkit tolabi. Apa adabnya itu? Berupa meninggalkan meminta berdoa. Kenapa? Intimadan ala kismatihi karena sudah tetegenan, sudah bersandar, sudah meyakini tentang bagian Allah yang dari zaman azalinya. Wastigholan bidzikrihi an mas'alatihi, justru mereka lebih menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah an mas'alatihi daripada meminta kepada Allah. Dalam hal
apakah baik berdoa ataupun baik tidak berdoa karena pasrah ridho akan ketetapan Allah, memang banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jangankan ulama tasawuf, pengamal tarekat, dalam fikih pun perbedaan pendapat terjadi. Sebagian arifin wasilin mereka meninggalkan berdoa. Kenapa? Karena mendahulukan adab. Adab apa yang dimaksud di sini? Yaitu i'timadan ala kismatihi, meyakini bahwa apapun yang kita terima, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua sudah ditentukan dari zaman azalinya. Rezeki berupa harta sakitu kadarna, umur sakitu kadarna, kecerdasan sakitu kadarna, geringna, cagerna, apapun itu sudah ditentukan. Nah, karena ada keyakinan itu dan ditekadkan bahwa itulah kehendak Allah, menghargai kehendak Allah yang sudah ditentukan, maka dia lebih memilih untuk tidak meminta lagi. Namun bukan karena menghindar, bukan karena sombong merasa tidak butuh kepada Allah gitu, atau putus asa dari karunia Allah. Nah, ini bedanya antara tidak berdoa karena adab atau tidak berdoa karena biadab, kurang beradab. Kalau orang yang tidak berdoa, meninggalkan berdoa karena justru tidak beradab, kurang adab, alasannya adalah putus asa atau sombong. Putus asa merasa bahwa wah geus hayo we ngadoa tapi teu dikabulkeun, geus lah putus asa. Atau sombong, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa dirinya sendiri bisa mewujudkan. Nah, itu meninggalkan doa, tidak beradab, jelek itu. Akan tetapi kalau dalam hikmah ini disebutkan ada sebagian arifin yang meninggalkan doa karena adab. Apa yang dimaksud karena adab? Bukan karena putus asa, bukan karena sombong, bukan karena mengandalkan kemampuan sendiri, tapi justru merasa malu kepada Allah kalau harus meminta. Mengapa malu? Lah wong sudah ditentukan dari awal. Apapun yang telah, akan, dan sedang terjadi kepada kita semuanya sudah diatur oleh Allah yang Maha Tahu akan kebaikan, akan hal yang terbaik buat kita. Kalau misalkan Allah sudah menentukan kita miskin, terus kita kekeh menta ngadoa, misalkan menurut pendapat orang-orang ini, saya mengambil persepsi dari yang ini, yang meninggalkan berdoa karena adab. Ya, bagi mereka mungkin pikirannya, lah siapa saya? Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menciptakan keinginan dalam diri kita, Allah yang Maha Tahu akan apa yang terbaik untuk kita. Kalau Allah sudah menentukan kita untuk miskin, terus kita minta kaya, mungkin perasaan para arifin
arifin saat itu malu. Lah kita sok tahu banget, Allah yang maha tahu sudah menentukan kita harus begini. Kalau kita minta mereka merasa bahwa kita nyanyahuanan, sok tahu kepada Allah. Mereka yakin bahwa Allah mempunyai Al-Jawad, nama Al-Jawad yang artinya memberi yang terbaik tanpa dipinta. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Mereka yakin ke situ. Maka mereka tinggalkan berdoa. Tapi meninggalkan berdoa sekali lagi di sini karena adab. Bukan karena menyombongkan diri, merasa tidak butuh kepada Allah, merasa mampu untuk mencapai atau meraih yang kita inginkan, atau bahkan putus asa dari pemberian Allah, bukan. Tapi meninggalkan berdoanya tadi karena merasa malu, merasa diri hina, merasa diri bodoh akan apa yang terbaik buat kita. Merasa yakin bahwa Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Dan memang ya, yang terbaik itu tidak mesti terenak lagi. Justru kadang yang terbaik ada dalam sakit, ada dalam perih, seperti obat. Nah, wastighalan bidzikrihi an mas'alatihi, mereka justru lebih menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah daripada meminta. Ada sebuah hadis qudsi yang dikutip dalam beberapa syarah hikam, yaitu man syaghalahu dzikri an mas'alati. Ini yang menjadi landasan sebagian arifin yang meninggalkan berdoa. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdolama u'tiyas sa'ilin. Man sahajal masyagola anu nyibukeun diri zikri ku zikir kakaula, cek Allah hadis qudsi, an mas'alati tibatan menta kakaula a'taituhu afdolama u'tiyas sa'ilin, maka kaula bakal mere ka eta jalma ku anu leuwih utama tibatan anu dibikeun ka anu menta. Barang siapa yang menyibukkan diri zikir kepadaku, kata Allah, mengingatku, an mas'alati daripada bawel meminta, atau itu afdolama utiyasailin, maka aku akan memberikan kepadanya lebih baik, lebih utama daripada yang diberikan kepada yang meminta. Nah, bisa jadi karena ada hadis tersebut, ya, maka sebagian wasilin, sebagian ahli ma'rifat lebih memilih zikir, banyak zikir, tidak meminta kepada Allah yang macam-macam. Kenwe dasaku mahadina hadis bieu, Allah justru akan memberikan limpahan yang lebih banyak kepada orang yang banyak zikir daripada kepada yang banyak meminta. Limpahan Allah yang diberikan kepada orang yang berzikir bisa jadi lebih banyak daripada kepada orang yang meminta. Nah, kalau mengarah atau berdasarkan beralasankan hadis tersebut masih termasuk beradab. Ya. Jadi meninggalkan berdoanya bukan karena putus asa, bukan karena menyombongkan diri, atau bukan karena merasa mampu mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan Allah misalkan. Nah, kalau itu jelek.
Jadi bagi kita sendiri bagaimana? Mangga bapak jeung ibu bade milih nu mana, rek ningalkeun ngadua atawa rek ngadua we abdi mah. Ek duanana mangga. Dan memang ada juga ulama yang begitu, contohnya Imam Ibnu Hajar dina Al-Azkar begitu. Kumaha masalah ngadua, nah urang teh ngadua atawa ulah, da dua-duana ge bener, jigana bener da aya dalilna. Maka menurut Syekh Ibnu Hajar kalau dalam Al-Azkar atau dalam versi tasawufnya diantaranya Imam Qushairi radhiyallahu anhu menyatakan kumaha kondisi hati maneh, bagaimana keadaan hati kalian kalau hati kalian ingin berdoa dan disertai adab teu ngatur ka pangeran sok ngadua, berarti murni ngaduana ibadah. Ngan lamun ngadua dina hatena bari jeung gegeremet ngatur Allah, kekelenek, kesal dan sebagainya, mendingan ulah. Ya sabab teu adab ka Allah hari kitu. Bade kitu mangga. Dan memang kita alhamdulillah mendapatkan guru yang apa ya, yang bijaksana lah. Pangarasa ulama nganjurkeun adab berdoa kuat, tapi kasantri mere doa kuat deh. Ya, di antara hikmah pangrasa wa aya geuningan berdoalah teh. Berdoalah untuk beribadah, jangan berdoa untuk, jangan jadikan doa sebagai senjata untuk memaksa Tuhan. Jadi keur nodong pangeran, hok. Ya Allah, pasihan abdi beunghar. Lain kitu lain. Tapi di sisi lain santri di dia dibekalan ku doa-doa wungkul. Santri di dia mah ya tara pernah kosong jigana, setahu saya setiap harinya tidak pernah kosong anu paruasa we aya ya gidiran gitu. 40 poe aya nu riadoh bismillah, Fatihah, terus Alam Nasroh, Rabbi Srohli, terus ayat kursi, terus Waqiah, terus Yasin, terus wah loba nepikeun ka sholawat nariyah. Tidak pernah kosong santri, selalu ada yang sauh. Ya, sebab ya, nah itu di sisi lain kita harus pasrah, tapi ngadua oge da kudu. Ngadua oge kudu, tapi keur nunjukkeun bahwa orang lemah, orang butuh ke Allah. Bukan untuk mengatur kehendak Allah. Saya butuh kepada Allah. Saya lemah, saya hina. Nunjukkeun kahambaan ke Allah. Kalau di sini ya begitu, semuanya dikasih. Ya. Jadi kalau bagi kita juga ya begitu saja. Doa mah terus ke da parentah Quran diuduni. Tapi perbaikilah adab. Adab hatinya ya tadi meminta jangan untuk mengatur Allah. Terus kade lamun diijabah naon tadi teh? Ketika berdoa jangan ingin mengatur Allah, ketika ternyata permintaannya dikabulkan sesuai keinginan, jangan ada anggapan bahwa itu hasil doa kita. Kenapa? Kalau ada anggapan itu hasil doa kita, berarti Allah diatur ku urang teh gitu mah. Tuhnya Allah teh dipenta ku urang mah ngaijabah, padahal henteu da buktina maneh ngadoa teh henteu sakali-kalina. Lamun bener karena doana sakali ngadoa langsung aya. Enggak, itu murni kehendak Allah. Tujuan kita berdoa ibadah. Karena memang diperintahkan oleh Allah. Tuh. Innama yudzakaru ma yajuzu alaihil ighfal. Yo masih alasan ya, masih jadi elat. Elat di sebagian ahli makrifat anu ngantunkeun doa teh ya, ngantunkeun nyuhunkeun ka Gusti.
Elat sajena innama yudzakaru may yajuzu alaihil iqbal. Anu diingetan mah ngan saukur may yajuzu alaihil iqbal anu sok pohoan. Ya Allah abdi teh hoyong beunghar, ya Allah abdi teh hoyong motor, abdi teh hoyong anu bla 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 dan sebagainya. Kunaon make menta segala bisi pohoeun Allah teh. Maka langsung ditolak tah innama yudzakaru may yajuzu alaihil iqbal. Nu kudu diingetan mah nu pasti anu kudu diingetan mah anu aya kemungkinan poho. Ari Allah pohoeun moal atuh. Maknya Allah poho, lain ge Allah. Pensiun meureun jadi pangeran. Mun Allah poho mah. Moal poho Allah. Kunaon teu ngadoa wahai ahli ma'rifat kahiji tadi da geus ditangtukeun. Kaduana isin ngadua teh bisi pajarkeun ngatur Gusti. Katiluna da teu kudu diingetan Allah mah da apaleun. Ingeteun kana kabutuh urang teu kudu diingetan ku urang kitu. Wa innama yunabahu may yajuzu alaihil ihmal. Aya yudzakar, aya tadzkir, aya tanbih gitu. Aya tadzkir mah ngingetan, ari tanbih mah memberi peringatan, beda teu? Antara mengingatkan dengan memberi peringatan beda teu? Beda, tapi kata dasarna mah sarua naon? Ingat. Leuwih keras mengingatkan atau lebih keras memberi peringatan? Memberi peringatan. Ari mengingatkan mah tadzkir yudzakar bil. Ari memberi peringatan mah tanbih. Lebih keras. Tuh. Tadi alasanana teh cenah kunaon teu ngadua teh innama yudzakaru may yajuzu alaihil iqbal. Lah ada anu diingetan mah ngan saukur anu bisa poho. Sedangkan ari Allah mustahil Allah poho, maka teu kudu diingetan ku doa urang. Ya, menurut aranjeuna. Wa innama yunabahu may yajuzu alaihil ihmal. Komo ieu mah ya nepikeun ka ieu mah lamun ngadoana geus maksa-maksa ya geus ngotot terus we. Bari jeung dibarengan ku hate anu teu narima kana katetepan ti Gusti, kana kehendak Gusti, maksa diperingatkan, maka saur aranjeuna wa innama yunabahu may yajuzu alaihil ihmal. Anu dibere peringatan mah nu antepan. Orang yang layak diberi peringatan itu orang yang cuek, yang yang cuek, yang tidak pedulian gitu, ihmal itu. Nah, sedangkan Allah tidak layak untuk diberi tanbih, untuk diberi peringatan akan apa yang kita butuhkan, akan apa yang kita inginkan, karena beliau itu maha peduli kepada kita. Apapun yang terbaik bagi kita pasti diberikan tanpa harus dipinta. Menurut bagian yang ini, sebagian arifin yang ini, ahli ma'rifat yang ini. Sekali lagi ya, kalau kita mah meminta jalan lah, karena kita di kelasnya masih kelas di sana. Kecuali kalau memang sudah benar-benar merasa bahwa malu, merasakan malu yang sangat kalau meminta. Nah itu kalau sudah sampai ke sana ya silahkan. Dan kadang keadaan seperti itu cepat berubah. Saya pun kadang malu untuk meminta, maka ya tidak dilanjutkan berdoanya. Mun geus beres salat ketika Allahumma rek nyebutkeun ka hoyongna, tapi aduh asa isinana teh naon kahiji, ya Allah urang teh barang penta wae sedengkeun dosa teh loba. Ari pamenta loba, ari kalakuan belegu ka Allah. Kelakuan kita kepada Allah itu tolol, ya, sangat jelek. Maka muncul rasa malu dalam diri, terjadi mentana.
Tapi sejam 2 jam kemudian baceo deh, bawel lagi, mental lagi. Ya gak apa-apa, begitu aja. Karena dari satu hal, dari satu keadaan ke keadaan lain, ruh kita itu sangat cepat berubahnya. Sangat sering sesuai dengan keadaan kolbu kita. Nah, maka teruskan berdoanya, teruskan memintanya, tapi disertai dengan adab dalam berdoa. Selanjutnya wurudul faqati a'yadul muridin. Itu sudah dilogat belum? Sudah? Sudah ya. Wurudul faqati ari datangna pirang-pirang faqoh eta a'yadul muridin lebarana para murid. Murid teh saha? Urang. Katakan sok dipanggil ayyuhas salik. Salik itu adalah murid. Orang yang berkehendak. Ini mulai masuk ke faqoh ini. Walaupun nanti di juz 1 ada juga bab faqoh. Jadi memang kebanyakan hikmah-hikmah di juz kedua ini banyak yang mirip dari sisi substansi, dari sisi isinya dengan hikmah-hikmah yang ada pada juz 1. Termasuk faqoh ini nanti pada juz 1 juga ada. Wurudul faqoti datangna pirang-pirang faqoh. Faqoh teh menurut pangaresa uwa keadaan yang sangat menghimpit, kesulitan, kasusah, nu banget, yang sangat menyulitkan kita. Termasuk di sini juga yang dimaksud adalah itu. Jadi lamun aya faqoh berarti kasusah, karipuh, kabingung dan sebagainya. Walaupun secara arti lugawi faqoh itu adalah kebutuhan. Ketika datang berbagai faqoh, berbagai kesulitan, kesedihan, kebingung, terus keprihatinan kepada kita para murid, itu anggaplah sebagai a'yad. A'yad itu adalah hari raya, lebaran. Hari raya lebaran. Yang namanya manusia, siapapun itu, mau yang kaya, mau yang miskin, mau rakyat, mau pejabat, rek santri, rek kiai, kabeh pasti mengalami yang namanya susah, pasti mengalami yang namanya sakit, pasti mengalami yang namanya prihatin. Kita anggap saja itulah faqoh, kesulitan yang kita alami dalam hidup, kesedihan yang kita rasakan dalam hidup, kesusahan yang kita terima dalam hidup, itulah faqoh. Nah, kebanyakan orang ketika mendapatkan faqoh, apa yang terjadi? Yang dirasakan apa? Yang ada dalam hatinya apa kira-kira? Kalau ketika Bapak mendapatkan kesulitan, apakah senang atau justru malah susah deh? Ya malah susah. Kalau dalam hikmah ini justru sebaliknya, ketika mendapatkan kesulitan, kita harus menganggap itu hari raya bagi kita, lebaran. Harus menganggapnya lebaran.
Kebanyakan orang ketika lebaran justru senang-senang, bunga atau murungkut sedih. Senang. Nah, datangnya berbagai kesulitan dalam hidup kita, mari sedikit demi sedikit kita ubah. Alhamdulillah. Mari kita ubah sedikit demi sedikit bahwa dalam kesulitan, dalam kesusahan yang kita rasakan, Ibi nu di luhur tong ngobrol bi. Dalam kesulitan yang kita jalani itu, sesungguhnya kita sedang diberi hari raya oleh Allah. Maka seyogyanya sebagaimana hari raya, walaupun ketika hari raya ada agak sebenarnya ketika hari raya itu ada yang memikirkan hutang, ada tidak? Ada, tapi bunga tuh. Ya bunga we, walaupun dina bungahna kadang inget deui kan bae. Ya, ketika ketawa-ketawa sambil makan-makan ningali pamajikanana make baju alus, inget keneh eta teh can lunas. Heukeun bae. Ya, wajar. Tapi walaupun ada kesulitan, ada kesedihan dalam pikiran, tetap dibawa naon, dibawa happy, dibawa senang. Karena saat itu waktunya senang. Nah, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan bahwa Fakoh itu merupakan hari rayanya para murid, ingin mengajak kita bahwa ketika mendapatkan kesulitan apapun itu, ya rasa sakit pasti ada, rasa sedih pasti ada, tapi ada sisi lain yang berbahagia. Ada sisi lain yang berbahagia. Sekarang bagaimana atau adakah celah ketika kita sedang mendapatkan kesedihan, sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan masalah, adakah celah di sana untuk bahagia? Ada tidak? Ada. Di antaranya masih dihubungkan dengan tadi masyiah irodah itu, dengan kehendak Allah yang tadi. Yakini bahwa yang terjadi kepada kita berupa musibah itu, hilang motor, terus kamari tadi Cianjur naon, gempa, banjir, apapun itu, atau yang ada di keluarga kita, ya anak badung dan sebagainya, sadari heula dina diri teh bahwa ini adalah kehendak Allah. Ini adalah kehendak Allah. Ustadzah, aya ustadzah teu? Bitah ieu budak garandeng wae kudu dicarekan kitu mah. Nyaho ieu mah deket tempat ngaji. Ting teu kadengeun teh. Ya. Hayo we ngobrol. Cacakan keur puasa teh. Teu leuleus bawa ngaji Quran we. Aduh leuleus. Bawa ngobrol mah jarak-jarak dah. Aduh. Naon bieu teh tuh poho deui we. Naon bieu teh nya? Pertama yakini dulu dalam hati bahwa ini adalah kehendak Allah. Dan yakini bahwa Allah itu Al-Jawad, Ar-Rahman, Ar-Rahim, memberi yang terbaik kepada kita. Ada satu ungkapan
dari Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya dan dalam beberapa kitabnya. Yang ini menjadi apa ya, polemik, tapi bagi saya bagus. Ungkapannya begini, laisa fil imkan abda'u mimma kan. Gak ada, ya gak apalah. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Lain mimma kan, makan tempat, bukan mimma kana gitu. Laisa abda'u fil imkan, laisa fil imkan abda'u mimma kana. Artinya tidak ada kemungkinan yang terbaik mimma kana, kecuali atau tidak ada kemungkinan yang terbaik dari yang sedang terjadi, dari yang ada ini. Tidak ada kemungkinan terbaik daripada yang ada ini. Ieu nu terjadi ten, nu keur diranapan teh ieu nu terbaik. Selanjutnya beliau menyatakan, Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau seandainya laukana waddakharahu, kalau ada kemungkinan terbaik yang terjadi, tapi waddakharahu ku Allah disimpan, ma'al kudrati padahal Allah kawasa keur mere eta ka urang, maka saur Imam Al-Ghazali lakana bahlan, pasti Allah teh koret didul jud lalawanan tina jud wa zulman didul adl. Balikan deui, lam yakini bahwa kapeurih nu keur dirandapan ku urang, kesusahan yang sedang kita alami itulah yang terbaik. Mengapa? Sebab apapun yang terjadi itu yang terbaik, sebab kalau ada kemungkinan lain yang terbaik, misalkan saya jatuh dari motor, ya, badan saya luka, awak nyeri, hati mah tong milu nyeri, ya sudah saja terima, inilah yang terbaik. Ya, kenapa? Kalau misalkan ada kemungkinan lain yang lebih baik, apa kemungkinan lain yang lebih baik? Teu cilaka. Kemungkinan yang terjadi adalah cilaka yang sedang terjadi. Kemungkinan cek urang misalkan, kalau ada kemungkinan lain yang terbaik, misalkan tidak harus celaka, terus ku Allah teu dibikeun, Allah tidak memberi itu kepada kita, Allah tidak memberi kecelakaan kepada kita, tapi justru Allah memberi kecelakaan kepada kita, maka Allah itu zalim kepada kita. Maka coret jenengan Al-Jawad ti Allah. Sabab Al-Jawad teh mere anu pang alusna. Nu dibere ku Allah ayeuna ka urang eta teh pang alusna. Lamun cek urang teh ieu lain ieu nu alus mah aya di nu leuwih alus jebatan ieu, berarti urang nganggap Allah teh zalim sabab mere lain anu pang alusna. Berarti urang nganggap ka Allah teh teu adil. Yakini bahwa itu yang terbaik, walaupun mungkin sakit bagi kita. Karena baik dan tidaknya menurut Allah, atau ari urang mah yang dalam pikiran kita hanya awak sorangan. Sedangkan Allah yang difikirkannya yang baik menurut Allah adalah lebih luas lagi. Dalam bibir kita ada saryawan, barusuh. Biwir nyerieun teu? Nyerieun. Kalau diibaratkan bibir teh geus menta hayang naon ye? Hayang cager. Aduh, urang ripuh kasiksa cek bibir. Terus dikumaha tah? Diobatan make abotil. Perih, amis.
Duh, nyelekit. Pakai abot ya, perih. Cek naon teh, cek baru cek bibir teh, keur mah gering ngadon dibere naon deui? Kapeurih. Kanggo untuk bibir ketika diberi obat sariawan itu perih, siksaan. Merasa tidak menerima, merasa bukan yang terbaik. Tapi justru bagi yang memberi obat nama itu yang terbaik, karena yang dipikirkannya lain bibir wungkul. Keun bae bibir ngerasa nyeri oge, cek urang teh nu mere obatna. Keun bae bibir ngerasa nyeri oge, naon sababna? Lamun bibir eta gering, masalah merembet ka ditu ka dieu. Karena barusuh nafsu makan berkurang, dahar teu ngeunah, engkena kurang dahang, kurang daang. Terus penyakit mah lambung beunang. Ya. Tamahan deui. Ai keur kitu sok rarungsing, teu kaur aya nu ngaganggu. Kumaha pamajikan jadi sasaran tuh. Pamajikan carekan, anak tajong. Nyopan keur barusuh sia ogoan-ogoan teuing. Jadi ngabarare ka sarea. Maka geus seubaran bae nu nyerina hiji oge. Keun we nu nyerina bibir wungkul. Naon sababna? Nu diomeanana loba. Kitu. Allahumma loba sebanyak yang diurusnya banyak. Ari urang nu dipikiran teh naon wungkul, awak urang wungkul. Ya. Anggaplah itu yang terbaik, yakini itu yang terbaik. Supaya walaupun kita merasakan rasa sakit di badan atau di hati kita, tapi ada sisi lain yang justru itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Nah inilah satu lagi, ambil contoh yang dari Pangaresa Uwa, walaupun dipakainya bukan dalam bab pakoh ini, tapi rada masuk. Seperti ada pengantin baru, namanya Ujang dan Neneng, biasa eta langganan, ya Ujang dan Neneng. Aya bi Neneng, oh aya paingan, aya paingan, ngarasa jadi pengantin. Bi Ujang dan Bi Neneng. Salah. Mang Ujang dan Bi Neneng. Jadi hayang panganten deui meureun, jadi salah. Mang Ujang dan Bi Neneng. Yang namanya pengantin baru lagi pengalaman lah. Nu jomblo selamat melamun. Anu geus ngalaman bayangkeun deui baheula keur naon ye? Anyar panganten teh geuningan, tah aya panganten anyar tah. Ya. Baheula keur panganten anyar geuningan. Nu mandi ge kaut 5 kali sapoe. Ya. Luasana tara mandi ge jadi ketol. Yang namanya pengantin baru kahiji sedang diliputi rasa bahagia, kaduana keur naonnya gemes-gemesna gitu. Keur resep ngaheureuyan. Ya. Sedang senang menggoda. Pan ari keur anyar gitu mah ningali salaki calangap kerek keresare lucu heuh dipoto, video da pengalaman. Di foto di video majikan. Da lucu keneh meureun. Coba ayeuna mah heuh geus mang tahun-tahun meureun. Gila dikali lagi. Geus ganti kana nyaah ini. Nah, sedang romantis-romantisnya. Misalkan Bi Neneng itu saking ku gegetna ya gemes si Aa teh meniku Arjuna na. Suatu saat ketika si Ujang sedang nongkrong, sedang berdiri di depan rumahnya melihat pemandangan sawah dan sebagainya. Ya, di belakangnya ada kursi. Di belakangnya ada kursi. Si Neneng tahu si Ujang itu sebentar lagi mau duduk. Ya, jeung pasti dudukna teh moal ningali heula ka tukang bakal langsung wegek padahal naonana dicokot ya. Korsina dicokot. Ku si Neneng teh digeserkeun we naonana.
korsina. Si Ujang teu nyaho nya langsung we kumaha tah? Diuk atuh naon? Ngajuralit, bujur nindi nanti neken kana tembok. Kira-kira nyeri teu? Nyeri, bujur mah nyeri. Amek moal dina hate. Amek, dasar pancan apaleun. Can apaleun kumaha neng? Amek goblok, saha yeuh nu wani-wani. Geus siap molotot teh. Ari pas ngalieu ka tukang, si neneng tina panto teh bari nolot teh kieu. Seuri bari ngiceupan. Ngiceupan bari ningali ka handap geus make lingerie, tahu lingerie kamu? Awe mah nyaho lingerie. Apa lingerie teh Bapak? Apa? Oh, apal Pak. Gaduheun berarti bajona. Anu transparan teh geuningan. Geus make nu kitu seuri genit bari ngiceupan geus make lingerie, baju transparan. Kira-kira tadi bujur nyeri keneh moal. Nyeri keneh ngan katindihan leungit kahapus ku ningali pamajikan. Bari jeung apal ieu pamajikan teh lain deleka, ieu pamajikan teh lain keheuleuan ka urang, tapi justru ngajak bermesraan. Ngajak bermesraan. Maka tina musibah eta teh, tina nyeri bujur teh tungtungna jadi naik turun. Turun bujurna. Ya, tina hal yang dari hal yang menyakitkan itu justru Allah sedang memanggil kita untuk bermesraan. Nah, dari sanalah ada rasa bahagia. Oh, ieu teh ngahajak ku Allah dikieukeun. Allah ngahajak ka urang keur kitu tah cara si neneng bieu keur nya ek nyebutkeun Allah keur genit mah nya piraku. Ya Allah begitu caranya. Sedang begitu caranya. Karena kadang Allah mengajak kita bermesraan dengan diberi limpahan yang banyak, kadang begitu. Tapi ada juga saatnya diajak bermesraan itu dengan begitu. Maka sepatutnya bagi seorang salik ketika terjadi musibah, bencana, kesusah dan sebagainya dalam diri, maka ingatlah ke situ bahwa ini kehendak Allah dan tujuan Allah bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menyakiti kita mutlak, bukan. Tapi dari rasa sakit itu ada hal lain. Justru Allah sayang kepada kita, Allah ingin bermesraan dengan kita. Nah, dari situlah sisi bahagianya. Yuk kapayunana mah, lamun urang manggihan kasusah teh, anggap ieu teh naon ye? Lebaran. Ka nyeri aya tapi bungah we heula bunga. Oh alhamdulillah yuk dibere naon? Kasusah ku Allah, berarti Allah keur naon ye? Ngajak bermesraan. Hoyong dihongkeun Allah teh, ieu tah hong, ieu ku Allah ye, ieu kehendak Gusti. Inilah kehendakmu ya Allah, saya menerima. Dan Allah senang ketika sinyal ti Allah seperti itu, ketika tadi dilabuhkeun ku neneng teh ya, ketika sinyal itu ditangkap. Ya, jangan sampai si neneng memberi sinyal berupa ditarik kursinya, si Ujang marah-marah. Wah, gagal paham. Ya. Allah pun begitu ketika memberi kita hal yang menyakitkan, memberi kita musibah, itu sinyal. Bisa tidak kita menangkap sinyal, maksud sinyal teh sen, tanda tuh, mere sen. Sen bapak-bapak, lin sen ibu-ibu. Ya. Mun dibere sen kana berarti rek kana. Nah, ketika sen itu, tanda itu, sinyal itu kita tangkap, Allah bahagia, Allah senang. Dan memang tujuannya ke sana. Tidak ada hal yang menyakitkan kepada kita mutlak hanya rasa sakit. Pasti ada
hal-hal lain yang bersifat kebaikan untuk diri kita semua. Nah itu wurudul faqih. Kemudian masih dalam faqih juga rubama wajata. Nanti dilanjutkan oleh Kang Aib. Wallahu a'lam bishawab. Mangga istirahat heula. Sok sholawat tara lamun pergantian. Oh sholawat heula mangga atuh. Allahumma sholli ala nabiyyi Hashimi Muhammad wa ala